Akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Beberapa hari kami sudah melayani di desa, di kampung, di dusun, wilayah Sumsel. Dan sekarang tiba saatnya kami di kotanya, namanya Kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Kami di sini untuk servis mobil karena sudah dibawa beberapa ribu kilometer, jadi memang dia harus diservis menurut yang teknisi anjurkan, begitu saudara. Dan tadi saya melihat video dari Bapak Habib Rizik dan saya tidak sabar untuk menunggu sampai ke hotel atau untuk menunggu sampai ke Jakarta untuk mengkanternya, untuk memberikan arahan-arahan baik itu untuk beliau maupun untuk kita semua, begitu. Dan itu sebabnya sekalian kami sambil nunggu mobil selesai, ya kami menanggapi video ini. Tapi jangan lupa saudara, sebelum saya menanggapi video ini, Anda harus subscribe, tombol lonceng pencet supaya ya setiap ada video baru ternotifikasi di HP saudara masing-masing, dan like and share. Anda sudah mendukung pelayanan Metanoia. akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Apa? Pak Rizik? Wah? Kepung istana? Kenapa mau dikepung? Jangan begitulah Pak Habib Rizik. Negara kita kan sudah stabil, negara kita ini sudah aman, negara kita ini boleh saya katakan termasuk negara yang makmur lah. Artinya memang tidak semua rakyatnya harus kaya raya, tetapi tidak adalah rakyat yang sampai kelaparan, saking miskinnya terus akhirnya meninggal dunia atau sakit karena kelaparan. Udah nggak ada lagi. Busung lapar sekarang udah nggak ada. Di zaman Jokowi udah nggak ada. Dulu itu ada, tapi sekarang udah nggak ada. Karena itu untuk apa Bapak Habib Rizik ngepung istana? Maksudnya biar apa gitu loh. Kalau Bapak melakukan itu bersama tim Bapak, bersama murid-murid Bapak, tentu kan negara nggak stabil, negara akan keamanannya tidak baik. Ini kan berpengaruh bagi nasional dan internasional. Kalau sudah keamanan tidak baik dan berpengaruh nasional internasional, tentu ini berkaitan dengan ekonomi juga. Ekonomi berarti kan termasuk masyarakat akan kena imbasnya. Jadi yang murid Bapak Habib Rizik itu juga adalah masyarakat. Ya kami juga masyarakat. Berarti kita sama-sama kena imbasnya kalau negara ini dalam situasi kondisi yang tidak kondusif. Karena itu apalah gunanya Pak Habib Rizik ini mau ngepung istana, apa, untuk apa gitu loh, iya kan? Dan terbukti juga kan tidak dikepung-kepung juga gitu loh. Jadi ini kan hanya memancing sebuah suasana yang membuat nasional dan orang luar atau internasional memandang Indonesia itu tidak aman. Bisa juga berpengaruh dengan investasi, berpengaruh dengan hal-hal yang lain. Jadi mohon maaf ya Pak Habib Rizik, udahlah, stop lah itu, berhentilah
untuk mau ngepung-ngepung istana itu udahlah, berhentilah. Sholat aja lah, udah doa, ya kan? Apalagi Bapak kan Habib yang katanya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya ngapain ngajak-ngajak orang rame-rame ngepung-ngepung istana? Ajaklah mereka sholat, puasa, ajaklah mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan atau yang Bapak katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaklah mereka. Saya yakin kok ajaran yang diajarkan oleh Caranya ganti Kak, ini harganya, ini bentuknya. harganya mana? Oh iya udah, gak apa-apa. Ah, iya, jadi kan saya yakin lah ajaran Bapak itu sebenarnya kan baik ya, karena yang saya ketahui, karena saya dulu ini kan Muslim. Tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi setahu saya itu kan ajaran Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi dia membawa rahmat, membawa sejahtera dan sejahtera bagi sekalian alam. Bukan hanya manusia aja, tetapi alam seluruh yang ada di alam ini, yang ada di bumi ini. Jadi tapi Pak Habib Rizik kok kepung begitu, janganlah ya. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Apa Pak Habib Rizik kurang ajar? Maksudnya ini Pak Presiden Jokowi ini kurang ajar? Emang dia kurang belajar? Lah, setahu saya dia mah sekolah insinyur ya. Jangan-jangan sekolah Pak Jokowi itu mungkin lebih tinggi dari Pak Habib. Sorry ya, maaf ya kalau salah. Enggak kayaknya. Jadi Pak Presiden kita Joko Widodo itu insinyur Pak. Dan mungkin ada sekolah-sekolah lain lagi ya yang kita nggak ketahui begitu. Jadi kok kurang ajar? Kurang ajar itu artinya kurang belajar. Nah, harus banyak belajar. Nah itu satu artinya. Yang kedua, kurang ajar itu berarti ya orang ini memang nggak pernah sekolah. Tapi yang saya tahu Pak Presiden kita Joko Widodo, sekolahnya bagus, baik, dan bukan hanya berteori tapi prakteknya kita lihat semua sekarang di daerah-daerah. Bahkan sistem pandemik ini pun dia mampu untuk mengendalikan ya, sehingga negara ini tetap ekonominya ya tidak sampai anjlok sekali gitu loh. Nah, kalau Bapak Rizik ini suka berpergian, kalau saya karena berpergian ke daerah-daerah, sebulan itu bisa 2 kali penerbangan, bisa naik mobil pribadi ya. Jadi mulai dari Jakarta sampai ke Aceh naik mobil pribadi, dari kota ke kota, provinsi-provinsi kita berhenti. Jadi saya tahu banyak peningkatan selama Pak Jokowi ini. Contoh aja lah, tol Palembang tuh, Bangkahuni sampai Palembang. Dulu itu dijalani sama saya itu naik mobil, itu dulu itu bisa sampai 14 jam, 12 jam. Sekarang 3,5 jam kemarin saya bawa mobil nyampe dari Bangkahuni ke Palembang. Berarti kemajuannya banyak. Berarti Pak Jokowi ini kan orang terpelajar. Kalau Bapak jalan-jalan ke Papua, ada namanya Trans ya, itu mau dibuat jalan luar biasa itu di Papua itu pun udah separuh itu ya, mau selesai, tinggal ada hal-hal yang mau dilakukan negosiasi untuk pembebasan tanah. Lihatlah Pak Jokowi kalau melakukan sesuatu dalam pembebasan tanah itu nggak ada konflik itu. Contohnya waktu mulai gubernur aja dia bisa memindahkan orang-orang yang di Waduk Pluit itu dengan aman, tidak ada ribut. Padahal beberapa kali gubernur ingin melakukan hal seperti itu tapi tidak bisa. Namun Pak Jokowi mampu dengan Pak Ahok waktu itu. Jadi kurang ajar di mana? Enggak lah, dia itu terpelajar Pak, cukup belajar, jadi bukan kurang ajar. Hah? Goblok. Ampun. Enggak lah. Setahu saya ya, Pak Jokowi ini orang pintar, orang cerdas. Makanya dia mampu untuk mengatasi semua persoalan-persoalan di negeri ini, di bangsa ini. Pertama, persoalan apa? Persoalan sering terjadinya ya
masyarakat ini ya satu sama lain mungkin ada gesekan, tetapi buktinya sampai hari ini tetap aman. Ya, itu berarti di sini ada kelebihannya, ya. Terus kalau kita lihat lagi khususnya dalam apa? Dalam ekonomi. Sekarang kan pandemik. Jadi di negara-negara lain pun mereka sudah minus. Tapi kita masih, ya boleh dikatakan agak lebih baik dikit lah. Gitu loh. Itu yang saya ketahui ya. Jadi di daerah-daerah pun saya berpergian, saya tanya kepada masyarakat di daerah, mereka katanya Jokowi bagus, Jokowi bagus. Selama kepemimpinan Jokowi ini bagus. Jadi kenapa Bapak bilang goblok? Orang goblok mana bisa membuat sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik? Gak mungkin dong orang goblok bisa melakukan itu. Jadi Pak Jokowi ini sudah melakukan hal-hal yang baik. Dan yang sekarang itu menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Berarti kan beliau ini adalah tidak goblok, begitu loh. Jadi maksud Bapak itu goblok itu apa? Depengisikan dulu Pak, goblok itu apa? Biar saya ngerti, biar saya paham. Saya mau belajar pada Pak Habib Rizik gitu loh. Jadi saran saya ya Pak Habib Rizik, pertama janganlah suka menghina-hina, menggoblok-goblokkan orang. Marilah kita tunjukkan aja kita orang yang santun, orang yang baik, orang yang budi pekerti, orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Cukup saya rasa itu orang sudah bisa memahami bahwa Pak Habib Rizik itu orang cerdas dan pintar. Tapi kalau Bapak begini mah, ya ada sih yang mungkin senang, tetapi kan itu dampaknya menurut saya kecil, dampaknya hanya biasa-biasa aja. Tapi kalau Bapak Habib Rizik ia melakukan sesuatu yang seperti dilakukan Pak Jokowi, ya bisa membangun bangsa dan negara ini, itu bermanfaat lebih bagi masyarakat kita. Nah udah ya Pak Habib Rizik, jangan lagi ya mau ngepung istana satu, terus jangan bilang orang itu kurang ajar. Jangan lagi lah ngomong goblok-goblok lah, janganlah. Kita kan sesama anak bangsa ya, apalagi itu presiden kita, ya kita hormati lah. Iya, puji Tuhan kita tinggal di sini. Coba kalau kita tinggal di negara-negara lain ya, nggak seenak Indonesia, menurut saya begitu. Makanya Pak Habib Rizik kan pulang dari Arab kemarin kan, karena Indonesia itu enak Pak. Oke, Habib Rizik, oke, haleluya. Oke, saya mau berdoa buat Pak Habib Rizik. Tuhan Yesus, buat jamaah Habib Rizik, biar damai sejahtera sukacita Tuhan melampaui segala akal, mengalir melimpah atasnya, sehingga dia bisa memberikan kontribusi di negara ini untuk membangun negeri ini bersama rekan-rekan yang lainnya. Dan di mana akhir-akhir ini ada persoalan-persoalan yang dihadapi, Tuhan Yesus tolong ya supaya dia bisa jalani itu semua sesuai dengan prosedur yang ada, bertanggung jawab dan tidak gentar, tidak takut, tetapi tetap dalam sopan santun. Saya berdoa juga buat yang sudah subscribe, Tuhan Yesus berkati mereka, terlebih terusus yang sudah mendukung Injil Kerajaan Allah disampaikan di desa-desa, bahkan yang sudah membangun rumah misi, maksud saya yang sudah mendukung rumah misi, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus saya berdoa. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya lanjutkan ya video ini, tonton ini ya, di mana kami membangun rumah misi di Kalimantan Barat itu 7 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Itu lihat nanti progresifnya sampai sekarang. Yang terakhir nanti kalian lihat ya, tapi tetap belum selesai. Namun progresnya kan, artinya yang Anda berikan itu 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, mungkin lebih dari situ. Semuanya itu kami pakai, kami gunakan dengan benar, dengan baik. Dan saya janji tidak akan menggunakan untuk poya-poya. Paling-paling ya untuk ongkos kami, untuk makan kami di jalan, ya itu wajar. Tuh, oke, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bahkan ini untuk rumah misi di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan
kita bersihin semua ini. Maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera, ya, yang tertera di layar ini dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa, ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina, saudara bisa ke nomor rekening ini, ya. Kita berpikir sederhana aja. Kalau kita mau bekerja sama, saudara, ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah. Sesuai dengan kemampuan dan kerelaan ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua, 50.000 kali 200 orang, misalnya kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6. Iya, pasir ke-6. Udah. Nah. Pasir ke-6. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. 2 pasir ke-9. Iya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Ratakan, dikasih tali dan diratakan. Udah diratakan, tinggal besok pengecoran. Besok pengecoran, tinggal tali. Sudah dicor, sudah selesai dicor. Tinggal kiri kanan, semen habis, tinggal kiri kanan. Kalau besok ada semen, kita semen lagi. Oke, terima kasih. Pasir sudah habis, mau dipesan lagi Pak. Semen pun hari ini habis nih. Udah pakai 4 sak, ini 5 sak semua ini. Sudah disemen. Tinggal 1 sak lagi ini. Udah diaduk 4 sak, tinggal 1 sak lagi ini. Tuh tinggal 1 sak. Ini udah disemen, tinggal 1 sak lagi. Pasirnya habis Pak, ngaduk lagi saya nih. Tuh
udah sama depan udah 6, 5, 11, 15, 21 sak semuanya.